Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ketika pilar kebenaran tumbang berserakan, bangunan kejujuran hancur berantakan karena taufan kebohongan dan keculasan, dihantam badai kepalsuan dan kemunafikan, mulai daripada kepalsuan obat dan makanan, kepalsuan kosmetik bahan kecantikan, kepalsuan pertamak yang banyak campuran, kepalsuan rupiah, keuangan alat pembayaran, sampai kepada kepalsuan ijazah di dunia pendidikan yang lagi viral dan santer dibicarakan. Masih adakah di antara kepercayaan? Masih adakah di antara kita kepercayaan? Untuk inilah, untuk memupuk dan mengembangkan kejujuran dan kebenaran serta kepercayaan, maka pagi ini tema khutbah Idul Adha kita adalah kebenaran Ibrahim Khalilan merobohkan kepalsuan Namrud yang arogan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, jamaah salat Idul Adha Masjid Raudatul Jannah, Taman Duren Sawit, Jakarta Timur. Ibrahim alaihissalam, kejujuran beliau, kebenaran beliau bukan omon-omon, tapi langsung disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Maryam surah yang ke-19 ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang
nabi. Setidaknya kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam, pertama, kebenaran akidah tauhid, dan inilah yang kemudian menghancurkan kemusyrikan. Terkenal di dalam Al-Anbiya surah yang ke-21 dari ayat 52 sampai ayat 58. Allah menceritakan, idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahandanya, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Kritikan yang pedas yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya sebagai produsen berhala terbesar ketika itu, dan juga kepada kaumnya yang memang kesesatannya sudah sampai kepada titik nadir. Di ayat 53, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati menyembah berhala ini, menyembah patung indah dari nenek moyang kami, mereka juga menyembahnya. Ini jawaban dari mereka. Ternyata ibadah mereka yang mereka terima dari leluhur mereka, adat lamu pusako usang, walaupun itu salah tetap mereka pertahankan. Inilah karakter, inilah mentalitas dari umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di ayat 54, Ibrahim alaihissalam mencoba meluruskan, mencoba menasihati. Qal laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ibrahim berkata, wahai ayahku, wahai kaumku, wahai saudaraku, sedulurku, dunsanakku, wahai semuanya, kalian dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini sudah salah yang kalian lakukan. Kalian tidak menyembah Allah, kalian tidak beribadah kepada Allah, tapi telah menyembah patung, menyembah kepada berhala yang kalian buat sendiri. Lalu di ayat 55, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah kau datang kepada kami membawa kebenaran ataukah engkau main-main, engkau bersenda gurau? Ini cemoohan, ini tanggapan daripada umatnya ketika itu. Lalu di ayat 56, qal bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhanmu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat menjadi saksi, kata beliau alaihi salatu wassalam. Di ayat 57, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tawallau mudbirin. Ibrahim berkata, demi Allah, aku bersumpah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala setelah kalian pergi meninggalkannya nanti. Ini tekad bulat daripada Ibrahim alaihissalam akan meluluh lantakkan segala bentuk kemusyrikan, kepalsuan ibadah ketika itu. Benar sekali saudara-saudara, di ayat 58, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala berkeping-keping kecuali yang terbesar, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demikianlah perjuangan Ibrahim membawa kebenaran akidah, menghancurkan kepalsuan
ibadah kepada berhala ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, kebenaran yang dibawa oleh Ibrahim adalah kebenaran hujjah, kebenaran argumentasi yang tidak terpatahkan dalam dakwah yang menghancurkan kebodohan umatnya ketika itu. Kembali ke Al-Anbiya di ayat 62, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah benar engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Setelah Ibrahim mengapa menghancurkan berhala-berhala yang ada ketika itu, ketika mereka sedang keluar? Hancurlah berhala mereka, yang tinggal hanya satu yang besar. Sepulang mereka dari perjalanan, mereka kaget setengah mati, bak petir di siang bolong, ketika Tuhan-Tuhannya sudah datar dengan tanah. Lalu tanya punya tanya, ada yang membocorkan, yang menghancurkan itu namanya adalah Ibrahim. Lalu Ibrahim ditangkap, Ibrahim diinterogasi, Ibrahim dieksekusi dan ditanya, wahai Ibrahim, benarkah engkau yang melakukan semua ini? Di ayat 63, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqu. Ibrahim menjawab, sebenarnya yang melakukan patung yang besar ini, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Masya Allah, ternyata Ibrahim juga bisa bersilat lidah. Sepertinya Ibrahim berdusta, tapi tidak, saudara-saudara. Mari kita perhatikan redaksi daripada Ibrahim alaihissalam. Qala balala fa'alahu, di situ ada tanda waqaf. Kalau kita lihat Al-Quran, ada tanda waqaf, berhenti di situ. Ibrahim mengambil nafas di situ. Lalu melanjutkan, kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqu. Kata Ibrahim, sebenarnya yang melakukan, Ibrahim berhenti di situ, tidak langsung berkata, melanjutkan perkataannya. Ibrahim mengatakan, sebenarnya yang melakukan, lalu lanjut Ibrahim, patung yang besar ini, maka tanyakanlah kepadanya kalau memang dia bisa bicara. Bohongkah Ibrahim? Tidak. Yang melakukan penghancuran, Ibrahim stop sampai di situ. Lalu mengalihkan pembicaraan yang paling besar ini. Betul, berhala yang paling besar ditunjuk ini. Tanya kepada dia kalau memang dia bisa berbicara. Tersentaklah umatnya ketika itu. Emang iya ya, patung itu kan tidak bisa bicara. Sadar jugalah yang sadar, tidak jugalah yang tidak ketika itu. Nah, ini yang menarik dari Nabiullah Ibrahim, kebenaran hujjah, kebenaran argumentasi, yang kadangkala kita lihat saudara-saudara kita yang duduk bersimpuh dengan khidmat di batu-batu kuburan, di kuburan-kuburan orang soleh, lalu dia meminta doa kepada orang yang sudah mati. Lalu kemudian Allah membuka kesadaran mereka melalui Fatir surah yang ke-35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 13 dan 14? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kamu seru selain pada Allah tidak mempunyai daya dan upaya walaupun sekulit ari. Orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Mandinya dimandikan, kafannya dipakaikan, ke kubur diantarkan. Bagaimana mungkin dia akan mengijabah doa kita? Bagaimana mungkin dia akan menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ini kalau otak yang cerdas mencernanya itu tidak akan masuk. Di ayat 14, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jika kamu meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan permintaanmu. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar menurut perkiraanmu, mereka tidak akan mengijabah permintaanmu. Percuma kamu meminta kepada orang mati, kepada orang yang sudah wafat. Dan Nabi juga sudah mengingatkan, idza matal insan inqata'u amaluh. Kalau manusia sudah wafat, putus semua amalnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, kebenaran a'immah al-khalifah menghancurkan Namrud yang pongah. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 124. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ibrahim ternyata perjuangannya tidak mulus bertabur bunga. Perjuangannya penuh dengan onak dan duri. Perjuangannya penuh dengan rintangan dan tantangan. Tapi Ibrahim bisa menyelesaikan dengan baik. Apa saja ujian yang diterima oleh Ibrahim? Pertama, Ibrahim disuruh berpisah dengan istri mudanya dan anak bayinya. Sejarah mencatat, ketika Sarah menyarankan kepada suaminya untuk menikahi budaknya yang sudah dimerdekakan, yaitu Hajar, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ternyata Allah berbuat sekehendaknya. Hajar dulu yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Hajar hamil dan langsung melahirkan Ismail kecil. Ketika Ismail lahir, biasalah karakter wanita, kecemburuannya tidak bisa dibendung. Nah, maka dari itu sebagai solusi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ibrahim mengungsikan istri mudanya Hajar ke tempat yang jauh. Maka ketika itu Ibrahim membawa istri mudanya Hajar dan bayi kecilnya Ismail ke selatan. Kemana? Ke lembah Bakkah. Beliau ketika itu berada di Kan'an. Jarak antara Kan'an dengan Bakkah itu lebih kurang 1.500 km. Ditempuh 2-3 bulan naik kuda dan 2-3 jam naik pesawat. Ketika itu belum ada pesawat. Ibrahim jalan kaki, paling bantar naik unta, siang dan malam berbulan-bulan ke lembah Bakkah. Bakkah ketika itu yang Makkah sekarang. Bakkah artinya lembah air mata. Pada saat itu Makkah adalah wilayah yang tandus, tidak ada pohon dan mata air, sepi, belum berpenghuni. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua dengan bekal kurma dan gentong air. Selesai Ibrahim mengantarkan istri dan anaknya, maka pada saat itu ketika Ibrahim berniat untuk pergi, untuk kembali ke Kan'an, melanjutkan dakwahnya, Hajar mengikutinya dari belakang sambil berkata, Ibrahim, suamiku, mundi mas, engkau meninggalkan kami di lembah yang tandus, tiada pohon dan mata air, sepi, tiada penghuni, piye to mas? Kata Hajar ketika itu, kampung dan jauh sanak tiado, denejo sia udah tinggalkan. Begitu lebih kurang seruan Hajar kepada suaminya Ibrahim alaihissalam.
Ibrahim diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu berulang kali oleh Hajar. Namun Ibrahim diam, hatinya hancur, perasaannya luluh. Memandang Hajar pun tidak kuasa memandang keluarganya yang harus dia tinggalkan karena melanjutkan dakwah ketika itu. Lalu kemudian Hajar menanyakan kepada suaminya, apakah Allah yang telah menyuruhmu berbuat demikian wahai suamiku? Hajar bertanya. Ibrahim menjawab, benar, ini adalah atas perintah Allah. Jika demikian, maka tidak akan melantarkan kami. Kalau memang Allah yang menyuruhmu, kami percaya Allah tidak akan melantarkan kami. Allah yang akan memberi kami rezeki. Demikian perkataan Hajar. Bab pisah, bukan bacarai. Kemudian Hajar pun kembali ke tempat semula. Ibrahim melanjutkan langkahnya hingga sampai di Thaniyah. Ibrahim pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah seraya mengangkat kedua tangannya sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa Ibrahim ini bisa kita lihat dalam Ibrahim surah yang ke-14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu di Baitullah, ya Allah yang dihormati. Ya Rabb, yang demikian itu agar mereka menunaikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Inilah ujian pertama saudara-saudara kaum muslimin yang mungkin kita tidak akan sanggup menerima ujian ini. Ujian yang kedua, disuruh menyembelih anak bujangnya. Setelah waktu berlalu, Ismail kecil tumbuh remaja. Muncullah rindu dendam bagi Ibrahim, anak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bakur. Ibrahim kembali mengunjungi keluarganya di lembah Bakah. Mereka berpelukan, mereka melepas rindu. Ketika malam pertama Ibrahim tidur, datanglah wahyu melalui mimpi, yaitu disuruh menyembelih putra kecilnya, anak bujangnya Ismail. Pagi harinya Ibrahim langsung menyampaikan kepada anaknya. Ini bisa kita lihat dalam As-Saffat surah yang ke-37 ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, lalu Ibrahim berkata, "Ananda tercinta, sesungguhnya ayahanda bermimpi tadi malam bahwa ayah menyembelihmu. Fanzur madza tara." Pikirkanlah nak, apa pendapatmu? Apa jawaban daripada Ismail ketika itu? Qal ya abatif'al ma tu'mar. Ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Supaya kau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini juga ujian berat saudara-saudara kaum muslimin. Kalaulah Ismail hari ini diperintah oleh Allah untuk menyerahkan diri untuk disembelih, mungkin Ismail hari ini mengatakan, babe aja yang mati duluan, babe kan udah tua, kok gua yang disembelih? Mungkin begitu jawaban Ismail pada hari ini. Tapi keluarga Ibrahim memang sudah ditempa dengan tauhid. Kalau sudah perintah Allah, tidak ada jawaban lain selain daripada sami'na wa ata'na.
Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita diperintahkan oleh Allah bukan menyembelih anak sendiri, tapi cuman menyembelih kambing, menyembelih sapi. Itu yang diperintahkan Allah kepada kita. Sebagaimana ayat di dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dalam rangka untuk mensyukuri nikmat tersebut, fasholli li rabbika wanhar. Tunaikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Salat sudah selesai kita laksanakan. Satu lagi tugas kita, yaitu menyembelih kurban. Saudara-saudara, ikhtilaf para ulama tentang hukum kurban ini. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, tapi sebagian ulama mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, "Mawajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kesanggupan untuk berkurban, masih tidak mau berkurban, tidak usah dekat tempat salat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang dituntut kejujuran kepada kita. Bagi kita yang sudah berniat berkurban, alhamdulillah, semoga Allah balas dengan berlipat ganda. Bagi kita yang belum berniat berkurban, tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita memang termasuk orang yang belum mampu untuk berkurban, ataukah belum mau? Sekali lagi, jangan ada kepalsuan di antara kita. Mari kita berlaku jujur. Idul Adha menuntun kita supaya berlaku jujur. Idul Adha merobohkan semua kepalsuan, termasuk kepalsuan data yang sudah mampu belagak belum mampu, padahal belum mau. Yang bersemangat nanti adalah memperebutkan daging kurban, tapi tidak bersemangat untuk menyembelih kurban. Saudara-saudara kaum muslimin yang tidak kalah pentingnya, di samping kita menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat haiwaniyah yang ada pada diri kita. Saudara-saudara, pada dasarnya kita tidak ada bedanya dengan haiwan. Kita makan, hewan juga makan. Kita minum, haiwan juga minum. Kita kawin, haiwan juga kawin. Lalu apa bedanya kita dengan haiwan? Bedanya kita dengan haiwan adalah kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179, Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami syariat dengan baik. Ngaku muslim, KTP Islam, tapi alergi dengan syariat Islam. Islamofobia adalah hati yang tidak menerima, yang tidak memahami keindahan syariat Islam. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memandang jauh ke depan. Pandangannya sempit, pikirannya picik. Banyak anak bangsa yang melarat. Banyak anak bangsa yang miskin, tapi harta negara masih dikuras. Kekayaan negara masih dicuri. Ini menunjukkan matanya tidak memandang jauh ke depan. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mendengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pekik raungnya kaum fakir dan miskin, mereka tidak mendengarnya. Mereka sibuk asyik dengan menumpuk kekayaan walaupun menghalalkan segala cara. Ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita punya ternak namanya kucing. Kucing kalau sudah diberi makan,
Kadang-kadang nampak ikan asin dia masih nyolong. Itulah karakter mentalitas haiwan. Manusia sadar atau tidak juga seperti itu. Sudah diberikan gaji, sudah diberikan fasilitas, tapi masih korupsi, masih kolusi, bahkan menghalalkan segala cara. Inilah yang mau kita potong. Inilah yang mau kita bantai. Seiring pemotongan hewan kurban, kita juga memotong karakter dan mentalitas haiwaniah yang ada pada diri kita. Kita kembali kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Al-Baqarah, sebagaimana tadi disampaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan menjadikan sebagai pemimpin. Lalu kemudian Ibrahim berkata, Qal inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu sebagai pemimpin untuk manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim menjawab, apakah juga termasuk anak cucuku ya Rabb? Dengarkan jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Qala la yanalu ahdi zalimin. Benar, anak cucumu juga bisa jadi pemimpin. Tapi ingat, janjiku ini tidak akan menepati orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik. Hanya orang yang bertauhidlah yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Ini benar sekali, tepat sekali dengan apa yang dikatakan Allah dalam An-Nur surah 24 ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan orang yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Pasti Allah awali dengan lam taukid. Pasti, ini tidak main-main, ini serius. La yastakhlifannahum fil ardi, pasti kami jadikan mereka sebagai khalifah, menjadi a'immah, memegang tempuk kekuasaan fil ardi, di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kami Allah telah menjadikan orang sebelum mereka sebagai khalifah. Lanjut, waliyumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum, dan pasti kami mantapkan untuk mereka din mereka, agama mereka yang telah kami ridhai untuk mereka. Terakhir, wala yubaddilannahum min ba'dihim khaufihim min ba'di khaufihim amna, dan pasti akan kami ganti, akan kami robah nasib mereka yang selama dilanda ketakutan dengan rasa aman. Nah, oleh sebab itu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, hendaklah mereka beribadah kepadaku saja, janganlah mereka musyrik, mempersekutukanku dengan satu pun juga. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang masih kafir setelah ini, itulah orang-orang yang fasik. Inilah saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha, Masjid Raudhatul Jannah, Taman Duren Sawit, Jakarta Timur. Kebenaran yang dibawa oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan meluluh lantakkan semua kemusyrikan, sebuah kepongahan Namrud ketika itu. Dan itu berhasil. Beliau sampai hari ini masih kita sebut sebagai bapaknya tauhid, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Mudah-mudahan bisa menjadi ibarat bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.